Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada 3 berita besar di dalam Alkitab. Yang pertama, jangan takut sebab hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Sebab bagimu telah lahir juru selamat. Jadi berita besar pertama yang ada adalah hari ini telah lahir juru selamat. Berita besar yang kedua adalah Yesus sudah bangkit. Itu berita besar. Karena dengan Yesus bangkit berarti ada pengharapan, ada kepastian, ada kemenangan. Dan berita besar yang ketiga dalam Alkitab adalah Yesus datang segera. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di tempat di mana Dia berada, kita akan berada sampai selama-lamanya. Apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang kau lewati, beban berat bagaimanapun yang sedang kau jalani, ingat 3 berita besar ini. Juru selamat telah lahir, Yesus sudah bangkit, dan Dia akan datang kembali. Dia datang segera. Karena menyadari juru selamat telah lahir, berarti kita tenang, kita tahu ada yang memimpin kita, ada yang menyertai kita, ada yang membela kita. Menyadari Yesus sudah bangkit, memberikan kepastian buat kita bahwa Dia mengerjakan mujizat, Dia menyatakan kemuliaan, dan Dia siap melakukan perkara-perkara besar. Menyadari Yesus datang segera berarti kita harus tekun, kita harus setia, menjauhkan diri dari dosa, dan berjalan tetap menurut kehendak-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas tentang berita besar yang ketiga, yaitu Yesus datang segera. Ingat, ada 3 berita besar. Yang pertama adalah juru selamat telah lahir. Berita besar yang kedua, Yesus sudah bangkit. Dan berita besar yang ketiga, Yesus datang segera. Nah, dalam program ini kita sedang membahas Yesus datang segera. Karena kalau kita mengingat Yesus datang segera, berarti kita harus ingat betapa kudusnya kita harus hidup. Kita harus ingat apapun yang terjadi kita harus tekun. Karena waktu Yesus datang, Dia akan memberi mahkota kehidupan bagi kita yang setia. Haleluya. Nah, dalam pembahasan kita tentang Yesus datang segera, kita sedang belajar dari Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan telah melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya.
Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apakah yang bisa kita terima di balik berita Yesus datang segera? Apa artinya? Yang pertama, Yesus datang segera ini bukan bicara soal waktu, tapi bicara soal makna persiapannya. Karena kalau sudah lihat pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 jelas dikatakan apa? Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi bicara tentang Yesus datang segera, ini bukan soal waktunya. Ada banyak orang yang kemudian berspekulasi, kapan ya? Nanti kalau begini, kalau Eropa mulai bersatu, kalau Amerika mulai kemudian menyerang dunia, kalau terorisme kemudian mulai merajalela, kita mulai banyak berspekulasi, belum lagi dengan perhitungan tertentu, dan akhirnya justru menjatuhkan kita pada sebuah persoalan di mana kita hanya meributkan soal waktunya. Yesus datang segera bukan bicara soal waktunya, tapi bicara soal makna persiapan. Tanggung jawab kita untuk mempersiapkan diri, tanggung jawab kita untuk alert, untuk sadar, untuk wake up, untuk bangkit dan mulai menyadari bahwa saya nggak bisa hidup biasa-biasa, saya nggak bisa hidup biasa-biasa lagi, karena inilah saatnya saya memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, karena waktunya sudah sangat singkat. Ketika anak-anak di rumah, lalu papa atau mama menelpon dan papa berkata, kami sebentar lagi pulang. Apa yang anak-anak perbuat? Anak-anak sibuk dengan persiapan. Mama papa mau pulang. Mereka gak sibuk jam berapa, tepatnya, persisnya. Karena bukan soal waktunya, tapi bicara soal persiapan. Bagaimana mama dan papa pulang, segala sesuatunya beres. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kembali saya mau tekankan bagi bapak ibu saudara sekalian. Waktunya sudah sangat singkat. Yesus mau datang segera. Sudahlah, jangan urusan-urusan kecil terus kita ributin. Gereja satu sama gereja yang lain kadangkala kita berbeda dengan berbagai dogma, doktrin. Yang satu percaya tepuk tangan, yang satu tidak percaya tepuk tangan, yang satu percaya bahasa roh, yang satu tidak percaya bahasa roh. Lalu kita mulai ribut nyerang gereja satu, hamba Tuhan yang satu gayanya begini, hamba Tuhan yang lain gayanya begini. Lalu kita mulai menyerang satu sama lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, stop untuk urusan-urusan yang kecil-kecil itu, yang bisa justru menghambat damai sejahtera kita, bisa menghambat pekerjaan pekabaran Injil, bisa menghambat damai Tuhan di hati kita. Biarlah kita ingat Yesus sudah datang segera. Itulah fokus kita. Kita harus bekerja keras, kita harus persiapkan diri, kita harus jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga perbuatan kita, supaya hidup kita dijumpai sebagai hamba yang setia dan berkenan kepadanya. Haleluya. Yang kedua, apa artinya Yesus datang segera? Yesus datang segera bukan soal waktunya, tapi semangat dalam menanti. Coba lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya kepadaku untuk menyembahnya. Lihat, dia tersungkur. Berarti ada apa? Ada semangat dalam menanti. Yesus dengan tegas berkata, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul Alkitab berkata, sebelum kedatangan Kristus kembali akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah masa-masa yang sukar tidak merampas semangat kita untuk menanti, tidak merampas semangat kita untuk bekerja keras. Justru semangat untuk menanti ini yang memberikan kemungkinan bagi kita, yang memberikan dorongan bagi kita untuk tetap bekerja keras. Karena kita tahu, wow, hari itu akan tiba. Aniaya bisa saja terjadi, penderitaan bisa saja terjadi, tapi itu tidak bisa merampas
semangat kita? Karena semangat kita untuk melihat Kristus muka dengan muka, untuk berjumpa dengan Dia dalam kemuliaan, untuk memandang Dia bukan lagi hanya sebagai nabi, bukan hanya Dia sebagai bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu di kandang di Bethlehem, tetapi kita akan memandang Dia sebagai hakim yang adil, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja, sebagai Imam Mahdi yang akan mengadili dan menghakimi bumi ini. Itu yang akan kita lihat Dia. Kalau kita menyadari itu, betapa semangatnya kita dan berkata, Tuhan, tantangan masalah apapun yang terjadi hari-hari ini tetap membuat aku maju dan bersemangat di dalam Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa artinya Yesus datang segera? Yesus datang segera bukan soal waktu, namun soal kebenaran hidup. Jadi ingat, Yesus datang segera itu bukan bicara soal waktu, tapi bicara soal makna persiapan, bicara semangat menanti, dan bicara soal kebenaran hidup. Coba saudara lihat ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Berarti ayat ini sedang bicara apa? Ayat ini sedang bicara bukan saatnya lagi kita memiliki cara hidup yang munafik, bukan saatnya lagi hidup kita pelin-pelan dan bimbang. Ini saatnya keputusan kita tegas. Kalau mau benar, benarlah. Kalau mau main-main, Alkitab berkata, engkau akan dimuntahkan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Yesus datang segera. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita memiliki semangat untuk menanti. Mari kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang merindukan untuk meraih mujizat dari Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang rindu agar rumah tangganya dipulihkan, masa mudanya diberkati, mereka yang rindu untuk bertobat dari kesalahannya, mereka yang mungkin di belakang tali besi, mereka yang mungkin sedang ada di rumah sakit, mereka yang sedang membutuhkan anugerah Tuhan untuk mereka mendapat semangat, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, dan kemenangan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, kami mengerti Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Ajar kami untuk memiliki semangat, mempersiapkan diri, dan hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia tidak pernah gagal bagi kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.